Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda mahasiswa semua, hari ini kita lanjutkan diskusi kita, kuliah kita tentang manajemen bisnis syariah dengan topik organisasi. Kalau kita lihat sehari-hari, kita telah sering mendengar kata organisasi, baik itu di media massa, media sosial, atau dalam aktivitas kehidupan adik-adik setiap hari selaku mahasiswa atau selaku aktivis di kampus. Kalau kita lihat, organisasi itu adalah suatu wadah terjadinya proses interaksi antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses di sini adalah tidak lain proses manajemen atau fungsi-fungsi daripada manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan sampai kepada pengawasan atau pengendalian atau controlling. Agar organisasi ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya disiplin dari semua orang-orang yang ada di dalam organisasi. Namun demikian, pada kenyataannya ditemui berbagai hambatan dalam organisasi sehingga diperlukan adanya upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan penegakan disiplin ini. Apa saja hambatannya? Yang pertama adalah motivasi yang rendah daripada karyawan atau elemen-elemen yang ada di dalam organisasi. Jadi motivasi ini adalah dorongan orang dalam melakukan satu kegiatan yang dalam teori motivasi banyak sekali disampaikan oleh para ahlinya, mulai dari Fayol, kemudian Hesberg, dan lain-lain sebagainya. Jadi motivasi yang rendah menyebabkan orang juga lemah disiplinnya dalam aktivitas di organisasi. Kemudian pemahaman yang rendah terhadap fungsi dan tugas daripada masing-masing anggota daripada organisasi, sehingga akan memicu rendahnya disiplin daripada mereka dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tersebut, sehingga disiplinnya juga menjadi rendah. Kemudian bagaimana caranya menciptakan lingkungan organisasi yang islami sehingga organisasi ini adalah organisasi yang berbeda dari organisasi konvensional yang selama ini telah dijalankan. Yang pertama adalah perlunya nilai keikhlasan. Jadi setiap elemen dalam organisasi harus bekerja dengan seoptimal mungkin yang didorong oleh keimanan atau keyakinan bahwasanya semua yang dikerjakan itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adanya nilai-nilai kebersamaan. Jadi kenapa nilai kebersamaan ini perlu dalam membentuk lingkungan organisasi yang islami? Karena nilai kebersamaan ini akan mengarahkan semua elemen dalam organisasi dapat saling menasihati kalau terjadi hal-hal yang tidak islami, sehingga mendorong terjadinya penerapan nilai-nilai islami di dalam organisasi tersebut. Jadi dengan ada kebersamaan ini, ada saling menasihati di antara anggota-anggota yang ada di dalam organisasi. Kemudian adanya nilai-nilai pengorbanan. Jadi nilai pengorbanan ini dapat mendorong atau mendukung terciptanya lingkungan organisasi yang islami. Karena apa? Karena dengan adanya nilai-nilai pengorbanan ini, maka elemen atau orang yang ada dalam organisasi dapat menahan ambisinya untuk mencapai keuntungan yang maksimal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang ada di dalam syariah Islam. Misalkan dalam
konsumen bahwasanya pemangku kepentingan berupa pemilik perusahaan menginginkan memperoleh laba yang maksimal demi kemakmurannya. Tapi karena ada nilai pengorbanan daripada mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan aturan-aturannya, maka mereka menghindari mencapai modal itu dengan cara-cara yang tidak syariah atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian organisasi yang bagus, yang baik itu adalah organisasi yang solid. Tapi walaupun demikian,